Hai teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang masih baru, kenalin, aku Jonathan dan saat ini aku bukan mahasiswa teknik kimia di Institut Teknologi Bandung. Selain sebagai mahasiswa, saat ini aku juga tergabung ke dalam suatu program bernama Daewoo Social Impactor. Program ini mengumpulkan beberapa mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk dapat mengkampanyekan suatu program. Di mana pada tahun 2022 ini, tema yang diangkat adalah disabilitas perkembangan. Tapi buat teman-teman semua, mungkin masih banyak yang awam sekali dengan istilah disabilitas perkembangan. Oleh karena itu, yuk simak video berikut ini untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya disabilitas perkembangan itu dan juga jenis-jenisnya. Enjoy! Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Hari ini aku senang banget karena bisa ketemu sama salah satu psikolog yang juga konsultan terapi untuk anak berkebutuhan khusus yang telah memiliki pengalaman sejak tahun 2001. Jadi sudah lebih dari 20 tahun pengalamannya di bidang ini. Tak lain dan tak bukan adalah Bu Ayuna. Selamat pagi, Bu Ayuna. Selamat pagi, menjelang siang ya? Sudah jam 10. Ya, kebetulan kita recordnya ini pagi menjelang siang ya, Bu. Ya. Mungkin boleh Bu diceritakan sedikit tentang, tadi kan sudah di-spill sedikit ya Bu tentang backgroundnya Bu Ayuna. Kira-kira dari Bu Ayuna sendiri ada yang mau ditambahkan nggak ya Bu untuk perkenalan singkat dari Bu Ayuna? Oke. Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan saya Ayuna Eprilisanti, Magister Psikologi dan Psikolog. Saya adalah, selain psikolog, saya adalah praktisi terapi perilaku. Kebetulan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan disabilitas perkembangan, terutama autisme. Nah, saat ini saya sedang menyelesaikan pendidikan untuk meraih gelar Qualified Behavior Analyst. Itu aja sih, Mas Jonathan. I see, I see. Nah, Wow banget ya. Dan juga Bu Ayuna ini juga saat ini juga berkarir di Unit Kids ya, Bu Ayuna ya, salah satu tempat konsultan terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau misalnya kira-kira audiens dari video ini ada yang membutuhkan pelayanan konsultan terapi, boleh banget nanti aku bakal tuliskan juga link Instagram dari Unit Kids dan juga di Google itu juga sudah banyak informasi tentang Unit Kids, jadi teman-teman semuanya juga bisa langsung search aja tentang Unit Kids. Oke, jadi hari ini aku excited banget karena kebetulan saya sebenarnya belum kenal sama Bu Ayuna, cuma Bu Ayuna saat itu saya hubungi dan mau untuk mensosialisasikan tentang program ini dan saya makanya senang banget gitu. Jadi mungkin teman-teman hari ini kita akan cover beberapa hal. Yang pertama itu adalah definisi tentang disabilitas perkembangan itu apa dan mungkin jenis-jenisnya. Yang kedua juga adalah apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk dapat membantu teman-teman disabilitas perkembangan. Sekaligus juga tentang peran orang tua sebagai orang terdekat dari teman-teman berdisabilitas perkembangan. Dan yang ketiga juga adalah kita juga ingin tahu nih kira-kira uh, bagaimana sih mitos dan fakta yang beredar di masyarakat. Karena kadang kalau misalnya ada mitos-mitos tertentu dan itu menjadi salah kaprah gitu ya, sebenarnya salah tapi benar, yang sebenarnya benar malah jadi salah karena ya salah kaprah tadi itu. Jadi langsung kita mulai aja ke pertanyaan pertama. Jadi Bu Ayuna boleh nggak dijelaskan sebenarnya disabilitas perkembangan itu apa aja sih Bu pengertiannya dan juga jenis-jenisnya itu seperti apa? ya, oke. Jadi kalau disabilitas perkembangan itu sedikit berbeda dengan disabilitas secara fisik ya. Kalau secara fisik kan kita bisa lihat langsung dengan penampilan dari anak itu sendiri. Nah, sedangkan kalau dari disabilitas perkembangan ada beberapa masalah perkembangan yang tidak terlihat secara kasat mata. Nah, di antaranya itu autisme. Mungkin kalau Mas Jonathan ketemu dengan anak-anak yang memiliki gangguan autism spectrum disorder, tidak akan menyangka kalau tidak dekat dengan anaknya atau ngomong langsung dengan anaknya. Karena secara fisik, mereka tidak terlihat bermasalah. Kemudian ada lagi dengan anak dengan gangguan konsentrasi. Nah, itu juga sama, secara fisik tidak terlihat, tapi dari perilakunya biasanya akan terlihat seperti anak yang tidak bisa diam, kemudian mudah teralih perhatiannya, misalnya sedang main dengan satu mainan, begitu dia lihat temannya ada main dengan mainan lain, dia akan mencoba untuk merebut, misalnya gitu. Nah, balik lagi kalau ke autisme itu biasanya gangguan perkembangan neurologis yang berefek
terhadap masalah komunikasi dan interaksi sosial si anak itu sendiri. Nah, di samping itu, masalah lain dari anak autisme itu adalah kemampuan dia terhadap memainkan satu permainan. Kemudian minat dia terbatas terhadap satu hal tertentu. Ada yang terobsesi, gitu ya. Jadi itu masalah-masalah yang ada pada anak dengan spektrum autisme. Nah, mereka juga memiliki masalah pada sensorinya. Sensornya, Gitu. Bu. Nah, kita lebih mengerucut ke autisme mungkin ya, saya lebih spesifik ke autisme, Ya. karena sebenarnya ya di tahun-tahun belakangan ini entah kenapa banyak sekali kasus autisme ditemukan. Gitu. Coba bayangin Mas, dalam 1 bulan itu bisa 10 anak masuk mendaftar untuk minta diterapi oleh orang tuanya. Oh. Ya, jadi itu kenapa saya mungkin lebih spesifik ke autisme karena kasus ini sudah sangat banyak, ya. Nah, jadi apa namanya masalah-masalah yang biasanya dihadapi, kemampuan bicara anak yang terbatas, kemampuan atensi dia sama seperti anak dengan gangguan konsentrasi tadi, ya. Mereka mempunyai kemampuan konsentrasi yang sangat rendah. Gitu. Kemudian masalah sensori yang tadi saya sudah sebutkan, kalau yang sekarang kita tahu sensori itu ada 5, sensori penglihatan, pendengaran, pengecapan, penghidu, hidung ya, sama peraba. Tapi ternyata ada 7 sensor, 7 sensori di tubuh ini manusia. Yang berikutnya adalah sensori vestibular, keseimbangan dan proprioseptif. Nah, banyak dari anak dengan autisme ini memiliki masalah sensori dari 7 sensori yang ada pada manusia. Nah, itulah yang membuat fungsi mereka secara umum itu terganggu. Kemampuan mereka untuk berinteraksi, kemampuan mereka untuk berkomunikasi itu terganggu. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Jonathan.